Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca Kitabut Ta'limil Muta'allim Tariqat Ta'allum. Karangan Syekh Burhanul Islam Ad-Darnuji rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pasal yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Formula ini itu satu pasal fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Ini satu pasal pada fil jiddi, pada membahas tentang kesungguhan, wal muwadhabah dan continue terus menerus, wal himmah dan tekad. Dalam belajar perlu kesungguhan, terus menerus, continue dan semangat yang tinggi. Summa la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Kemudian tidak boleh tidak daripada kesungguhan, wal muwadhabah dan terus menerus, wal mulazamah, tidak boleh tidak bagi pencari ilmu. Jadi bagi seorang santri itu dalam belajarnya dia perlu bersungguh-sungguh dan perlu terus-menerus. Sungguh-sungguh dan bukan hanya dalam sehari dua hari, tapi terus-menerus. Sungguh-sungguh terus-menerus, wal mulazamah, arti mulazamah saling terikat. Antara sungguh-sungguh dan terus-menerus ini saling terikat. Kalau dia sungguh-sungguh cuma nggak terus-menerus, nggak bisa. Atau terus-menerus tapi terus-menerus santai, nggak sungguh-sungguh, nggak juga. Itu arti mulazamah. Tidak boleh tidak daripada sungguh-sungguh dan terus-menerus, dan tidak boleh tidak daripada mulazamah, saling terikat keduanya, sungguh-sungguh dan terus-menerus bagi seorang santri pencari ilmu. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani biqaulihi ta'ala, dan kepadanya perlu kepada kesungguhan. Itu isyarah dalam Al-Quran biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil olehmu akan kitab biquwwah, dengan semangat, dengan tekad yang tinggi. Ini perintah Allah kepada Nabi Yahya. Ini menunjukkan kita perlu semangat yang tinggi, perlu kesungguhan. Wa qaulihi ta'ala, dan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bermula orang-orang jahadu, yang berjuang oleh mereka, fina, pada kami. Arti berjuang pada kami, dia berjuang pada hak kami, berjuang untuk berusaha mengenal kami, berjuang berusaha melaksanakan perintah kami, berjuang berusaha meninggalkan larangan kami. Lanahdiyannahum, sungguh benar-benar kami akan tunjuki mereka kepada jalan kami. Kami tunjuki mereka, kami bimbing mereka, kami beri taufik kepadanya hingga bisa mengamalkan ilmu-ilmunya sampai kepada tujuannya. Ini janji Allah. Orang yang mau berjuang pasti akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila, dikatakan orang. Tadi ayat, ini sekarang syair pendukung tentang butuhnya kesungguhan. Bijaddin la bimajdin, bijaddin la bijiddin, kullu mujdin. Jadi sebahagian kitab, di kitab fisik yang tercetak, ini bijaddin ini di pasal sebelumnya, di akhir pasal sebelumnya. Tapi di sini justru di pasal kelima. Bijaddin la bijiddin kullu mujdin, dengan keagungan. La bijiddin, bukan dengan kesungguhan. Kullu mujdin. Jadi kullu di sini fa'il dari fi'il yang mahdhuf, takdirnya ya yuhassilu. Bijaddin, dengan keagungan. La bijiddin, bukan dengan sungguh-sungguh. Yuhassilu kullu mujdin, menghasilkan oleh setiap orang yang rajin. Jadi oleh setiap orang yang berjuang. Kullu mujdin, kullu mujahidin boleh artinya, atau setiap orang yang rajin juga boleh.
mendapatkan oleh setiap orang yang rajin, oleh setiap orang yang berjuang, bijaddin, dengan keagungan, dengan takdir Allah, la bijiddin, bukan dengan kesungguhan. Pada dasarnya seperti itu. Segala impian kita dapatkan tentunya dengan takdir Allah. Kalau Allah sudah mentakdirnya, pasti akan terjadi, bukan cuma dengan kesungguhan kita. Kesungguhan kita tanpa takdir Allah tidak akan terjadi. Namun apakah semuanya karena dengan takdir Allah kita nggak perlu rajin? Ini masalahnya. Fahal jaddun bila jiddin bimujdi? Maka adakah bermula keagungan itu sabit dengan tanpa kesungguhan? Yang ada ianya kesungguhan ini min mujdi, dari orang yang berjuang. Semua kita dapatkan dengan takdir Allah, bukan cuma dengan kesungguhan. Tapi adakah takdir baik itu tanpa kesungguhan dari orang yang akan berjuang? Ya, semuanya dengan takdir Allah, tapi untuk mendapatkannya Allah menganjurkan kita untuk ada perjuangan. Itu artinya. Maka adakah bermula keagungan itu sabit dengan tanpa kesungguhan dari orang yang berjuang, bimujdi. Fakam min abdin yakumu makamahurin. Maka berapa banyak dari seorang hamba yakumu yang berdiri ia, yang mengambil posisi ia, yang bertempat ia makamahurin, pada tempat orang merdeka. Berapa banyak hamba sahaya karena perjuangannya tadi, akhirnya dia berada pada posisi orang merdeka. Banyak para ulama-ulama terdahulu yang berasal dari budak, dengan perjuangan mencari ilmu, akhirnya jadi orang yang berwibawa, jadi orang yang sangat terhormat. Wakam hurrin yakumu maqama abdin. Dan berapa banyak dari orang merdeka yang berada ia pada posisi hamba. Banyak juga orang merdeka karena malasnya tidak mau berjuangnya, akhirnya statusnya rendah dan terhina. Waqila, dan dikatakan orang, ini syair pendukung. Ini banyak benar syair. Man talaba syai'an wajadda wajada. Ini pepatah Arab. Man talaba syai'an, barang siapa yang mencari ia akan sesuatu, wajadda, dan bersungguh-sungguh ia, wajada, niscaya mendapatkan ia. Ini orang yang mencari sesuatu, sungguh-sungguh dalam mencarinya, pasti dia akan mendapatkannya. Man qara'al baba walajja walaja. Barang siapa yang mengetuk ia akan satu pintu. Dia mengetuk pintu, maksudnya mengetuk pintu tujuannya. Ya, walajja tasdid, dan terus ia mengetuk. Terus dia mengetuk, terus dia berusaha untuk mencari. Walaja, niscaya masuk ia. Akan masuk ia ke ruangan yang dia tuju dengan berbagai macam usahanya. Waqila, dan dikatakan orang, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma, dan dengan seukuran ma yang engkau berlelah-lelah, tanalu, engkau capai akan apa yang engkau harapkan. Segala harapan kita bisa kita capai sesuai dengan kadar kelelahan kita. Jadi ma di sini ma masdariyah, biqadri anatika, dengan seukuran kelelahanmu, tanalu, engkau akan mendapatkan apa yang engkau harapkan. Artinya butuh kesungguhan di sini. Waqila, dan dikatakan orang, yuhtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi salasah. Yuhtaju, dibutuhkan dalam belajar, wat tafaqquhi, dan dalam belajar fikah, ila jiddi salasah, kepada kesungguhan 3 orang. Ini maksudnya untuk suksesnya pendidikan, atau untuk suksesnya orang mau belajar fikah atau ilmu apapun, dibutuhkan untuk suksesnya belajar seseorang, dibutuhkan kepada kesungguhan 3 orang. Siapa saja mereka? Al-muta'allimu. Yang pertama, santri sendiri harus rajin. Yang kedua, wal ustadzu, dan seorang ustad. Perlu rajin seorang ustad. Wal abu, dan bapak, ingkana fil ahya, jika ada ianya bapak itu masih hidup. Artinya untuk sukses belajar seseorang perlu kerajinan 3 orang. Yang pertama, murid itu sendiri harus rajin. Yang kedua, ketemu guru yang serius. Murid rajin, enggak ketemu guru yang serius, gagal. Atau gurunya yang serius, muridnya enggak serius, gagal juga. Atau guru dan murid serius, tapi bapaknya, artinya bapaknya
nggak siap berkorban untuk mengeluarkan biaya yang dibutuhkan, gagal juga pendidikan. Jadi perlu kerjasama 3 orang ini. Bapak di sini dalam arti yang bertanggung jawab terhadap seorang santri, baik bapaknya, kakeknya, atau siapapun yang menjadi tanggung jawab. Jika masih hidup, jika orang tua sudah nggak hidup, berarti itu lain lagi ceritanya. Ansyadani Syekhul Imamul Ajallul Ustadzu Sadiduddin Asy-Syairadi Lisyafi'i rahimahumallah. Telah membaca nasyid kepadaku oleh Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syairadi. Syair milik siapa? Lisyafi'i, milik Imam Syafi'i rahimahumallahu taala. Jadi kata Syekh Darnuji, Imam Ajal Sadiduddin Asy-Syairadi telah membacakan syair Imam Syafi'i kepadaku. Apa bunyi syair Imam Syafi'i? Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Al-jiddu bermula kesungguhan itu yudni, mendekatkan ia akan setiap perkara yang jauh. Setiap perkara yang jauh dengan kesungguhan jadi dekat dan mudah ia. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq, dan bermula kesungguhan itu yaftahu, membuka ia akan setiap pintu yang terkunci. Segala perkara yang tadinya kelihatan mustahil terkunci dengan sungguh-sungguh bisa membuat pintu itu terbuka. Wa haqqu khalqillahi ta'ala bil hammi mru'un zu himmatin yubla bi 'aisyin dayyiqin. Bermula sehak-hak makhluk Allah, artinya selayak-layak makhluk Allah Ta'ala dengan berduka, dengan gundah, itu mru'un seseorang zu himmatin yang mempunyai semangat yang tinggi, yubla yang diuji akan dia dengan kehidupan yang sempit. Siapa sebenarnya dari makhluk Allah yang paling layak untuk menyedihkan dirinya? Seseorang yang punya tekad yang kuat. Dia punya tekad untuk belajar terus-menerus. Namun dia diuji oleh Allah, kehidupannya sempit. Artinya biayanya enggak punya, semangatnya ada, biayanya enggak punya. Hidupnya sempit. Ini untuk mendukung perkataan di atas bahwa untuk suksesnya belajar perlu kepada kesungguhan 3 orang. Dia semangatnya sangat tinggi sekali. Tapi dia hidupnya sempit. Itulah orang yang paling layak berduka sebenarnya. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hikmihi wa hikamihi bu'sul labibi wa tayyibu 'aishil ahmal. Sebahagian dari dalil, sebahagian dari tanda yang menunjukkan adanya qada, takdir Allah, wa hikamihi, adanya hikmah-hikmah Allah, itu bu'sul labib, pedihnya hidup orang yang cerdas, wa tayyibu 'aishil ahmak, dan baiknya hidup orang yang dungu. Ini sebahagian dari dalil bahwa memang semuanya berlaku dengan takdir Allah, dengan hikmahnya Allah, yaitu orang yang cerdas kadang hidupnya pedih. Justru orang-orang yang dungu hidupnya kelihatan mewah dan serba kecukupan. Mestinya orang yang cerdas hidupnya akan kaya raya. Orang yang bodoh hidupnya akan susah, tapi tidak selamanya begitu. Banyak juga orang-orang yang berilmu yang hidupnya sempit. Orang-orang yang dungu justru hidupnya mewah dan berpoya-poya. Lakin man rudikal hija hurimal ghina. Tetapi bermula siman yang diberi rezeki akan dia siman akan hija, akan akal, hurimal ghina, niscaya diharamkan akan dia akan kekayaan. Ini biasanya begitu. Orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, kadang dia tidak mendapatkan kekayaan. Diddani yaftarikani ayyatafarrukin. Dianya, akal dan kekayaan itu diddani, 2 hal yang berlawanan, yaftarikani, yang berpisah keduanya, ayyatafarrukin, akan sebagai berpisah yang sempurna. Orang yang diberikan akal yang sempurna, yang membuat dia takut kepada Allah, sehingga tidak sembarangan dalam mencari rezeki, perlu memperhatikan halal dan haramnya, akhirnya dia tidak mendapatkan kekayaan duniawi kadang. Karena antara akal yang mengenal Allah tentunya, dan kekayaan, itu 2 hal yang berlawanan, yang berpisah secara sempurna. Fa unsyirtu li ghairihi, dan aku dibacakan nasyid li ghairihi, milik selainnya Imam Syafi'i. Kata Syekh Darnuji, beliau ada syair lagi ini. Tamannaita an tamsiya faqihan munadiran bighairi ana'in wal jununu fununan. Tamannaita, engkau mengharapkan, an tamsiya, bahwa engkau berada di waktu sore,
faqihan itu yang menjadi faqih, munadhiran lagi ahli berdebat, bighairi ana'in dengan tanpa lelah, wal jununu fununun dan bermula gila itu macam-macam. Artinya ada syair begini, engkau mengharapkan di waktu sore atau pada suatu saat engkau menjadi seorang faqih yang ahli dalam segala hal tanpa berlelah-lelah, itu adalah satu kegilaan. Memang gila itu macam-macam modelnya. Nah ini, wal jununu fununun, gila itu macam-macam. Antara salah satunya kegilaan yaitu kita pengen pinter tapi nggak mau berlelah-lelah, nggak mau kerja keras. Walaisa iktisabul mali duna masyaqqah tahammaluha. Tidaklah mendapatkan harta itu sabit dengan tanpa kesukaran yang engkau tanggung akannya kesukaran. Fal ilmu kaifa yakunu, maka bermula ilmu bagaimana itu ada ia. Untuk mencari harta saya tidak akan kita dapatkan tanpa kelelahan yang kita tanggung. Bagaimana lagi ilmu? Bagaimana lagi mendapatkan ilmu tanpa kelelahan? Nah, kalau untuk mencari harta saja harus berlelah-lelah dahulu. Wa qala Abu Thayyib al-Mutanabbi, berkatalah oleh Abu Thayyib al-Mutanabbi, ini syair lagi. Apa kata Abu Thayyib? Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina 'ala tamam. Dan tidaklah aku melihat dalam aib-aib manusia akan sebagai aib seperti naqsil qadiri, seperti kekurangan orang yang mampu, alat tamami, mampu di atas menyempurna. Artinya beliau menyatakan, tidaklah aku melihat dalam aib manusia akan sebagai aib. Tidaklah aku menganggap aib itu sebagai aib seperti aib yang ada pada orang yang mampu untuk melakukan hal yang sempurna, tapi dia tidak mau melakukannya. Kekurangan seperti kurangnya orang yang mampu untuk menyempurna. Seseorang mampu belajar, mampu mencapai cita-citanya, tapi dia tidak mau berusaha. Itulah aib yang sebenarnya. Wala budda li talibil ilmi min sahril layali kama qala syairu. Dan tidak boleh tidak bagi pencari ilmu, dari apa tidak boleh tidak? Min sahril layali, daripada begadang di malam-malam hari. Kama qala syairu, sebagaimana berkatalah oleh seorang pensyair. Artinya seorang pencari ilmu itu dia harus lebih banyak menggunakan waktu. Nah, dianjurkan untuk begadang malam, tentunya ada batasnya. Ini kata syair nih. Bikadaril kaddi tuktasabul ma'ali. Bikadaril kaddi, dengan kadar kelelahan, tuktasabul ma'ali, didapatkan akan ketinggian. Wa man talabal ula sahiral layali, barang siapa yang mencari ia akan ketinggian, sahiranis ya, begadang ia pada malam hari. Ini kata pensyair. Jadi ketinggian itu didapatkan dengan kesusahan, harus ada usaha. Dan barang siapa orang yang mencari ketinggian, maka dia harus siap begadang malam. Ya, artinya jangan banyakkan tidur. Ya. Tarumul izza. Tarumul izza summa tanamu laila. Engkau mengharapkan akan kemuliaan, summa tanamu, kemudian engkau tidur lailan pada malam. Bagaimana caranya engkau mengharapkan kemuliaan tapi di malam hari engkau banyak tidur? Yaghusu, ini yaghusu. Yaghusu fil bahri, akan menyelam dalam laut, man talabal laali, oleh orang-orang yang mencari ia akan mutiara. Jadi orang-orang yang pengen mencari mutiara, dia harus siap menyelam laut. Karena mutiara adanya dalam laut. Begitu juga orang-orang yang mencari kemuliaan ilmu. Nah, maka jangan banyak tidur malam, begadanglah. Karena pada para waliullah diangkat oleh Allah menjadi wali ya di malam hari, bukan di siang hari. Karena malam waktu paling tenang, paling baik untuk belajar. Mutiara nggak bisa dikeluarkan dari laut tanpa diselam, harus menyelam dulu. Kemudian uluwul ka'bi bil himamil awali.
Uluwul ka'bi bil himamil awali, bermula ketinggian pangkat. Nah, ka'bi ini kaki, maksudnya pangkat ini. Uluwil ka'bi, bermula ketinggian pangkat derajat, bil himamil awali, itu sabit dengan semangat-semangat yang tinggi. Kita akan mendapatkan ketinggian dengan semangat yang tinggi pula. Bukan wa'ani ini, wa'izul mar'i yang benar, wa'izul mar'i fi saharil layali, dan bermula kemuliaan seseorang itu sabit dalam begadang malam untuk kebaikan dan ilmu pengetahuan. Pengen mulia, begadanglah malam. Ya. Wa man ramal ula taraktun nauma, ini kata pensyair, taraktun nauma rabbi fil layali, aku tinggalkan akan tidur wahai Tuhanku fil layali, pada malam-malam, li ajli ridhaka ya maulal mawali, karena mengharapkan ridhamu ya maulal mawali, wahai Tuhanku. Aku tinggalkan tidurku Tuhan karena di malam hari, karena mengharapkan ridhamu. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil mahali, barang siapa yang mengharapkan ia akan ketinggian min ghairi kaddin, tanpa kesusahan, adha'a, niscaya telah menyia-nyiakan ia akan umur fi talabil mahali, dalam mencari hal yang mustahil. Jadi kalau ada orang yang mengharapkan ketinggian tapi tidak mau berjuang dan berusaha, itu orang sudah menyia-nyiakan umurnya dalam mencari sesuatu yang mustahil. Fawafiqni ila tahsili ilmin, maka beri taufik olehmu ya Allah akan aku, ila tahsili ilmin, kepada menghasilkan ilmu, wa ballighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikan olehmu akan aku ya Allah ila aqsal ma'ali, kepada puncak dari ketinggian. Ini syair luar biasa nih. Ya. Kemudian qila, dikatakan orang, ittakhidil laila, lapar. Apa sar beli nasi? Ittakhidil laila jumala, tadrik bihi amala. Jamala, ittakhidil laila jamala, jadikan olehmu akan malam akan sebagai onta. Jadi onta tunggangan kendaraan. Ittakhidil laila, ambil olehmu akan malam akan sebagai onta tunggangan. Tudrik bihi amala, niscaya engkau dapatkan dengannya akan harapan. Artinya kalau pengen mendapatkan harapan, jadikan malam sebagai unta tunggangan, sebagai kendaraan kita untuk mendapatkan segala yang kita harapkan. Ittakhidil laila jamala tadrik bihi, jadikan olehmu akan malam akan sebagai unta tunggangan, niscaya engkau akan mendapatkan dengannya akan segala harapanmu. Qala al-musannif, berkatalah oleh musannif rahimahullah, wa qad ittafaqa li nadmun fi hadzal ma'na syi'run. Berkatalah oleh musannif, sungguh telah sepakatlah bagiku oleh satu nazam dalam ini makna. Dianya nazam itu satu syair. Kata beliau, ada juga satu syair yang maknanya seperti kil di atas. Apa kata syair tersebut? Man syaa ayyahtawiya amaluhu jumala. Maksudnya gimana ya? Wa qad ittafaqa, dan sungguh sepakat bagiku oleh satu nazim pada ini makna, oleh satu syair. Maksudnya begini, beliau membuat satu syair yang menunjukkan tentang makna seperti ini. Dan sungguh kebetulanlah bagiku oleh satu nadam. Maksud kebetulan beliau membuat satu nadam pada ini makna. Yaitu dalam bentuk syair. Apa kata beliau? Man syaa ayyahtawiya amaluhu jumala falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala. Bermula siman,
Sya'a bermulasiman yang berkehendak ia ayah tawiya amaluhu, akan bahwa terkumpullah segala harapannya, jumlah hal keadaan harapan itu semuanya, jumlah maksudnya jumlah. Falyattakhid maka hendak menjadikan ia lailahu akan malamnya, fi darkihi dalam mendapatkannya amal, dalam mendapatkannya harapannya, jamala menjadikan ia akan malamnya akan sebagai onta. Jadi sama dengan bunyi kil di atas. Man syaa ayyah tawiya amaluhu. Barang siapa yang berkehendak ia bahwa terkumpullah segala harapannya, jumala semua harapan. Orang yang pengen mendapatkan semua harapan impiannya, falyattakhidh lailahu, maka hendak menjadikan ia akan malamnya, fidarkiha dalam mendapatkan segala angannya tadi akan sebagai onta tunggangan. Jadi jamala. Satu jumala, satu jamal onta. Iklil ta'amaka kai tahdha bihi sahra. Kurangi olehmu akan makanmu supaya engkau beruntung dengannya. Mengurangi makan akan sahara. Nah, kurangi olehmu akan makanmu kai tahdha supaya engkau beruntung dengannya mengurangi makan sahara pada begadang. Kurangin makan supaya bisa begadang. Kalau banyak makan pasti ngantuk. In syi'ta ya sahibi anta bulughal kamala. Itu kurangi makan jika engkau mau, jika engkau kepengen wahai sahabatku, anta bulughal kamala, akan bahwa sampai engkau akan kesempurnaan. Kalau engkau pengen mendapatkan kesempurnaan, kurangi makan supaya bisa begadang di malam hari, bisa terus belajar. Berat juga ini. Waqila dan dikatakan orang, man ashara nafsahu bil laili faqad farraha qalbahu bin nahari. Man ashara barang siapa yang membangunkan ia akan dirinya di malam hari. Jadi membangunkan dirinya di malam hari begadang untuk mengkaji ilmu pengetahuan tentunya. Ya, dia begadang. Man ashara barang siapa yang membuat terjaga ia akan dirinya di malam hari. Membuat terjaga dirinya di malam hari, begadang untuk mengkaji satu masalah ilmu. Faqad farraha maka sungguh membuat bahagia ia akan hatinya bin nahari di siang hari. Siang hari hatinya pasti akan bahagia karena sudah mendapatkan hal-hal yang tadinya belum dia dapatkan. Nah, kalau nggak biasa kita, kalau begadang di malam hari, di siang hari justru kelihatan lemah, lesu, tak berdaya karena nggak biasa. Wala budda li talibil ilmi minal muwadhabati 'ala ad-darsi wat takrari fi awalil laili wa akhirih. Dan tidak boleh tidak bagi seorang pencari ilmu minal muwadhabah dari terus-terusan 'ala darsi terhadap belajar, wat takrari dan mengulang-ulang, fi awalil laili pada awal malam, wa akhirih dan akhirnya malam. Ini anjuran untuk terus-menerus, continue, rajin mengulang-ulang pelajaran baik di awal malam ataupun di akhir malam. Fa inna ma bainal isya'aini wa waqtas sahri waqtun mubarak. Karena bahwa sungguh waktu di antara dua isya, antara maghrib dan isya awal malam, dan waktu sahur sepertiga malam terakhir, itu waktu mubarakun, waktu yang penuh berkah, sangat baik digunakan untuk belajar. Qila fi hadzal makna, dikatakan orang pada ini makna belajar di awal malam dan di akhir malam. Ya talibal ilmi basyiril wara'a, wahai para pencari ilmu, basyiril wara'a, praktekkan olehmu akan wara, wajanibin nauma, tinggalkan olehmu akan tidur, watrukit syaba'a, tinggalkan olehmu akan kekenyangan, wadawim alad darsi, tetaplah kamu di atas belajar, la tufarikhu, jangan engkau tinggalkan akannya belajar, fa innal ilma bid darsi qama wartafa'a, karena bahwa sungguh ilmu dengan sebab belajar tegak ia, wartafa'a dan tinggi ia. Ilmu itu hanya akan tinggi dengan diulang-ulang terus, dipelajari. Panjang ini, harus 2 kali pasal ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.